Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dr. Lady dalam acara program Belajar Sehat. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya teman-teman? Jadi hari ini kita akan belajar tentang ada yang bertanya pada Dr. Lady tentang seorang anak umur 7 tahun. Dia mengalami muntah-muntah dan dia perutnya sakit. Dalam waktu 1-2 jam orang tuanya memberikan makan bubur, lalu dia istirahat. Dia sudah tidak sakit perut lagi, dia sudah main seperti biasa lagi, tapi dia masih muntah-muntah. Nah, ini sangat tertarik untuk dokter membahas tentang kejadian muntah pada usia anak ya. Pada usia anak artinya anak-anak itu ada yang bayi itu usia baru lahir sampai usia 12 sampai 24 bulan, dan kalau yang balita itu di bawah 5 tahun, dan anak itu di atas 5 tahun sampai usia anak menurut WHO itu di bawah masih umur sekolah ya. Nah, ini dokter tertarik untuk membahas anak karena itu masalah yang banyak terjadi pada orang tua, dan orang tua sedikit panik karena anak-anak itu susah mengungkapkan apa yang dia rasakan, sakit atau sedih atau apapun masalah yang dia hadapi. Ya, jadi dokter tertarik di sini membahas tentang anak yang muntah-muntah. Jadi pertama kita harus tahu ya, itu ada algoritma muntah pada anak. Nanti mungkin dokter berikan kuliah khusus untuk sekedar tahu saja secara umum kepada orang tua pengetahuan tentang muntah pada anak, sehingga orang tua bisa aware atau jangan menganggap remeh, tetapi kalau bisa kita bawa anak kita untuk diperiksakan kepada dokter spesialis anak. Mungkin itu lebih bagus ya. Tapi ini secara umum saja untuk awal-awal kita berbicara saja, komunikasi saja secara face to face antara dokter dengan teman-temannya di YouTube ini. Oke. Jadi masalahnya itu kita harus tahu, anak ini kalau muntah itu artinya ada tekanan intrakranial yang meningkat atau tidak. Kalau ada tekanan intrakranial yang meningkat sehingga merangsang refleks muntah pada otak, ya itu biasa pada anak-anak dengan trauma. Jadi kita harus pastikan apakah anak-anak ini mereka trauma atau tidak. Trauma maksudnya gini, ada kecelakaan atau tidak, jatuh, main, kan anak-anak suka lebih efektif ya. Jadi dia main ke teman-temannya, terus jangan dia jatuh atau canda-candaan dengan temannya, terus dorong-dorong terus jatuh, kepalanya terbentur atau gimana. Kita kan tidak tahu ya, sebagai orang tua kan tidak mungkin jaga sampai dimana anaknya lari main juga kan, tidak. Jadi itu kita harus aware. Itu pertama. Jadi kita harus lihat muntahnya ini berkurang atau tidak. Kalau tidak berkurang, berarti kita harus periksakan ke dokter spesialis anak biar dicarikan solusi. Ini kenapa? Dan jangan sekali kita gampang memberikan obat muntah kepada anak ya, karena obat muntah itu efek sampingnya juga ada. Dia merangsang refleks untuk menghentikan muntah, tapi dia juga ada efek samping yang lain yang kita orang tua harus tahu, yaitu dia bisa buat gangguan di GI tract, atau dia bisa buat elektrolit menurun. Pokoknya banyak hal. Jadi ya kita lihat obat muntah dari segi efektif dan tidaknya, dari segi manfaat dan tidak. Jadi jangan setiap kali muntah langsung obat muntah, jangan ya. Jadi kita terapi dengan hal-hal yang simple dulu. Misalnya anak-anak stres juga dia bisa mual muntah. Anak-anak stres marah sama temannya atau apa, dia juga bisa mual muntah. Terus anak-anak terlambat makan, dia juga bisa mual muntah. Gitu. Jadi banyak hal yang simple ya, mungkin kita orang tua terlalu panik sehingga
kita bisa lupa dengan hal-hal yang kecil itu ya. Jadi ini mungkin dokter cuma berikan masukan, cuma wawasan saja supaya kita sebagai orang tua jangan terlalu takut ya. Mungkin itu. Dan kalau anak-anak misalnya mereka muntah, kita apa sih yang harus kita lakukan? Pertama kali, anaknya kita panggil, kita suruh istirahat. Jadi dengan beristirahat, tekanan intrakranial juga bisa menurun. Misalnya anak-anak stres atau apa saja yang dia otaknya terlalu aktif atau apa, dia bisa istirahat sejenak, rehat sejenak. Nah, dengan rehat sejenak itu bisa untuk menyelamatkan anak ini supaya dia refleks muntahnya itu jangan berlebihan, dan jet lag-nya juga bisa baik, dan stresor dan apa tuh tidak mengeluarkan hal-hal yang lain lagi ya, sehingga tidak ada komplikasi yang lainnya lagi. Jadi anak dikasih bed rest, disuruh istirahat, tidur di atas tempat tidur, dikasih makan bubur sementara untuk mengimbangi, misalnya kalau ini kayak GI atau asam lambungnya yang meningkat karena mah atau sakit mah, terlambat makan atau perutnya kosong, masuk angin, di perutnya digosok dengan minyak tawon, itu obat yang paling bagus, mujarab minyak tawon. Terus disuruh istirahat, dikasih makan bubur, minumnya air hangat ya, minimal jangan teh hangat, karena kalau teh hangat itu bikin asam lambung. Kalau misalnya ada asam lambungnya meningkat juga. Jadi jangan sampai minum teh lagi, cukup air putih hangat saja. Dan jangan juga berikan susu. Nah, susu ini ada baiknya juga dan ada tidak baiknya. Dia bisa menetralkan asam lambung juga, tetapi kalau proteinnya tinggi di susu ini, maka dia akan membuat usus bekerja lebih keras lagi, sehingga bisa komplikasi yang lain lagi, bisa diare dan lain-lain. Jadi sebaiknya diberikan makan bubur dan diberikan minum air hangat. Terus istirahat, dikasih relax, anaknya dikasih dengerin lagu atau boneka atau apa saja yang dia mau supaya dia tidur. Istirahat, minimal istirahat 12 jam sampai 24 jam kalau bisa. Pokoknya dia jangan main-main dulu, ini dulu ya. Nah, itu kita lihat ke depan. Kalau misalnya dalam 12 jam atau 24 jam tidak membaik juga, ya segera bawa saja ke dokter ya, ke dokter spesialis anak tentunya ya. Mungkin saja tips-tips singkat dari dokter. Semoga semua orang tua di mana saja berada jangan panik. Oke? Anda pasti bisa. Sampai di sini dulu ya. Dokter menyampaikan tips-tips ya. Mungkin ini simpel tapi ya bisalah membantu ya. Sampai di sini dulu ya. Dadah.